video. Iya. Iya, lihat-lihat tadi. Desa Kaiwatu menuju Pelabuhan Kaiwatu. Desa Kaiwatu ini berada di Maluku Barat Daya, tepatnya di Pulau Moa, Kecamatan Moa Lakor. Dan ini merupakan salah satu kecamatan yang merupakan ibu kota dari Maluku Barat Daya ya. Dan kita akan menuju ke pelabuhannya yang dimana merupakan pintu gerbang akses perekonomian ataupun akses dari luar, yaitu dari pelabuhan ini, satu-satunya pelabuhan yang menuju ke Pulau Moa. Jadi teman-teman yang misalnya dari Ambon ataupun dari Kupang ataupun dari segala macam itu berada dari pintu gerbang Kaiwatu ini, dan juga tol laut singgahnya di sini ya. Jadi untuk kebutuhan segala macam itu dari pelabuhan Kaiwatu ini. Jadi kita akan melewati desa-desa ini, pinggir-pinggir desa ini. Dan itu sudah kelihatan ya teman-teman. Udah kelihatan desa pelabuhannya, dan kebetulan ada kapal yang bersandar, yaitu kapal yang merupakan salah satu kapal tol laut ya. Nah, itu merupakan Serenity 09 dan itu lumayan besar ya. Nah, oke, kita parkir dulu motornya ya. A few moments later. Teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman, jadi ketika datang mobil kapal penumpang itu, jadi ketika bersandar kapal penumpang itu, jadi yang turun dulu nih, jalan dari sana, turun. Nah, setelah semua sudah selesai turun, nah yang menunggu atau menjemput barang dan mau naik itu harus turun dulu semua, turun. Nah, baru nanti dari jalan ini, nanti jadi muter nih. Jadi yang ini yang datang, dari yang sana yang turun penumpang gitu. Dan ini nah situasinya teman-teman. Nah, itu apa? Kontainer-kontainer tol lautnya. Jadi orang yang mau buat kebutuhan ya di sini gitu. Oke, kita coba ke sana ya. Kita mau lihat sekalian kapalnya dia. Jadi sebenarnya ini biasanya sih ditutup ya gerbangnya, karena jadi nggak ada masyarakat ya. Jadi dibuka aja, bahkan ada yang mancing tuh gitu. Dan ini lagi bersandar kapal Serenity 09. Ini kayaknya punya TNI deh gitu. Oke. Dan inilah yang dinamakan Pulau Moa. Wow, Pulau Moa ya. Jadi di sini namanya Pulau Moa. Dan dari sinilah semua gerbang untuk ke Maluku Barat Daya, terutama di kabupaten dan ibu kotanya yaitu Tiakur. Jadi masyarakat di pulau ini nih, di pulau ini semua nih, di pulau ini, dari sinilah semua gerbangnya ya. Lu bayangin tuh kapalnya tuh. Dan ini sih gede sih menurutnya. Gede ya. Serenity.
Nah, ini dia pelabuhannya. Jadi kira-kira jarak dari ini ya, jarak dari sandaran kapal ke daratan itu sekitar ada 300 meter apa 200 meter. Oke, nama kapal ini Serenity 09 dan kebetulan di sini lagi ada yang mancing ya di sekitaran dermaga dan biasanya itu masih banyak ikan-ikannya ya. Oke, yang mau kita bahas kali ini adalah kapal Serenity-nya. Dan di sini sangat menakjubkan ya, full besi ya. Dan ini pengganti dari tol laut yang masih disewa. Infonya sih yang masih disewa. Jadi kebetulan kapal yang menuju ke sini itu lagi ada perbaikan. Jadi ini kapal yang disewa untuk mengirimkan barang ke pulau-pulau. Dan ini sangat-sangat besar banget ya teman-teman. Serenity. Jadi awalnya itu saya kira itu adalah kapal ini ya, kapal TNI. Ternyata ini kapal yang pengganti untuk tol laut ya. Dan ini baru sampai kemarinnya ya. Jadi ini kebetulan di hari Selasa dan ini baru sampai di hari Senin dan ini sudah bersandar sekitar sehari semalam dan ini akan berangkat sorenya ya. Jadi akan berangkat sorenya dan untuk awak kapalnya itu lagi istirahat. Nah, di sini awak kapalnya itu sepertinya tidak terlalu banyak atau memang lagi beristirahat di dalam ya. Jadi kapasitasnya ini berapa ton ini ya? Nah, bayangin aja satu peti kemas itu berapa ton ya. Dan ini muatannya ini kayaknya ada berapa kapasitas nih gitu. Nah, di sini kebetulan saya ketemu sama awak kapalnya dan saya mencoba ngobrol dari mana ke mananya nih kapal, kemudian berangkatnya kapan, dan ini kontainer-kontainer yang boleh apa aja gitu. Nah kebetulan ini kontainer yang khusus logistik ya, jadi kayak beras, bahan-bahan pokok lah, terus ke bahan bangunan. Jadi saya di sini belum menanyakan berapa sih satu kontainer itu ya untuk pengirimannya. Oke. Dan di sini itu nggak ada tangganya ya. Jadi tangganya kayak tangga darurat ya. Karena ini kan menurunkan kontainer. Jadi untuk orang itu nggak ada. Jadi dia ada tangga darurat. Jadi ini harus menepi dulu ya. Harus menepi ke dermaganya. Jadi kalau misalnya awak kapalnya mau turun itu kapalnya harus nunggu agak dekat ke dermaganya, nempel gitu biar bisa turun pakai tangganya. Jadi ini kebetulan lagi nunggu awak kapal yang lain mau turun, eh, jadi nunggu kapalnya itu kedorong angin agar dekat ke dermaganya. Dan ini akan berlayar ke Pulau Tepa ya, pulau kecil yang berada di sebelah Pulau Moa ya. Nah, teman-teman bisa lihat kan tangganya ini, tangga turun awak kapalnya ya. Nah, itu di sini kebetulan nunggu bersandar, bukan bersandar, mendekat ke tepi. Jadi biar bisa tangganya dilompat ya. Jadi kebetulan karena angin jadi jaraknya agak jauh. Jadi awak kapalnya ini lagi nunggu nih. Nah, itu yang awak kapal yang akan mau turun. Jadi dia lagi nunggu eh, untuk ini. Nah, ini kayaknya kebetulan udah ini ya, udah dekat ininya. Jadi dia coba turun dari kayak tangga darurat sih, ya. Nah, ini bentuk kapalnya nih. Nah, karena kapalnya sudah dekat dengan dermaganya, artinya sudah nempel ke dermaganya, jadi awak kapalnya sudah bisa turun dari tangga daruratnya. Mungkin mereka mau cari makan atau seperti apa ya.
Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, ini menuju jalur yang turun dari kapalnya. Jadi ini jalurnya. Jadi kalau misalnya penumpang itu turun dari kapal, itu jalurnya sebelah sini. Nah, kalau sebelah kanan sana itu jalur keberangkatan. Jadi emang udah teratur. Jadi udah diatur. Kalau dulu sih infonya amburadul ya. Nah, sekarang sudah diatur jalur kanan itu untuk keberangkatan dan jalur kiri itu untuk ke pulang atau meninggalkan kapal gitu. Itu namanya kapal tol laut. Jadi jangan di pikiran teman-teman itu tol laut itu ya jalan tol, bukan. Jadi artinya ada barang yang dibawa dan kembalinya juga harus ada barang. Jadi emang ini khusus buat pulau-pulau ya. Jadi daerah-daerah yang eh, tinggal di kepulauan-kepulauan gitu. Ini dia. Siap. Ini kondisinya ya. Jadi ini kondisinya lagi libur Idul Fitri. Jadi saya iseng-iseng ke sini. Dan itu kontainer-kontainernya tuh yang ada merah putih. Nah, kalau ada merah-merah putih gitu itu namanya tol laut. Jadi kalau teman-teman mau ngirim barang dari Surabaya atau misalnya teman-teman di sini usaha ya, contoh usaha apa gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal nyewa tol laut. Jadi nanti ada via akses tol laut kalau nggak salah di webnya gitu. Jadi nanti bakalan dimasukin ke sini semua. Jadi teman-teman kalau misalnya nih kata infonya tadi walaupun 2 atau 3 kontainer aja tetap diturunin ya gitu. Jadi nggak ada istilah karena cuma 3 atau 2 atau 1 itu nggak diturunin, jadi tetap diturunin gitu. Nih pelabuhan laut Moa Moa ya Moa. Nah, jadi ini biasanya nih gerbang ini kalau lagi ada penumpang ini ditutup ya. Ini ditutup. Jadi biasanya yang rame itu kapal cepat karena dia kapal penumpang ya. Jadi dari Ambon ke sini itu sekitar perjalanan 2 malam, nggak sampai 2 malam, jadi sehari semalam tambah setengah malam. Itulah. Jadi ini nih teman-teman, dan itu pelayanan. Dan ini dia kondisinya teman-teman. Nah, dan ini nih kontainernya, ini kontainernya, dan inilah nanti yang bakalan kita isi. Nih di sini Kementerian Perhubungan ya, itu pos pelayanan lebaran. Terus ini nanti kalau misalnya kita ada waktu nanti kita cari info buat ini ya, buat tanya-tanya berapa sih satu kontainer penyewaannya dan penurunannya itu berapa. Nah, ini lagi diturunin dari logistiknya ya, dari tol lautnya. Itu beras. Nah, itu satu kontainer itu beras. Masih berapa kali lah?
Dan ini bakalan yang mau mengisi kontainernya sepertinya. Jadi ini hasil dari sini bakalan dikirim. Ini boxnya. Nah, segini nih gedenya nih. Segini nih teman-teman. Gedenya. Tol laut. Nah, ini lagi bongkar muat barang. Oh, ini bahan bangunan. Sih wajar sih mahal karena semuanya dari Surabaya ya. Apa? Hah? Apaan? Bukan. Lihat aja. Foto. Bukan video. Iya. Iya, lihat-lihat tadi. Itu kalau apa? Satu kontainer sewanya tahu nggak berapa? Sewa ininya apa? Dari ongkos kirimnya lah. Heeh. Tapi kalau bongkar 750 satu kontainer itu. Oh. Apapun itu barangnya. Oh. Ada. Hah? Enggak, nanya-nanya doang. Siapa tahu nanti ada ini. Oke, cukup sekian video kita di sekitar pelabuhan dan pembongkarannya. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi akan lebih detailnya lagi. Nah, ini kita di part 2 untuk perjalanan ke kota Tiakurnya ya.